Baiklah, kita mulai saja deh kelasnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di kelas Bahasa Inggris. Kita memasuki kelas Bahasa Inggris semester 5 ya, kelas 9. Ya, mudah-mudahan bisa terkejar sesuai waktu yang diharapkan. Baik, untuk semester 9, maksud saya semester 5, kelas 9. Teman-teman sudah download bukunya, modulnya, modul bahasa Inggrisnya? Sudah. Baik, di sana ada beberapa modul ya, ada 5 modul. Nah ini, kelihatan tulisan saya? Modul 1, modul 2, modul 3, 4, dan 5. Baik, satu modul ini itu dibagi menjadi 2 semester. Karena satu modul itu untuk 1 tahun, semester 1, semester 5 dan semester 6. Baik, untuk semester 5 sekarang itu kita belajar dari mulai modul 1 sampai dengan modul 3. Oke. Kemudian semester berikutnya yaitu semester 6 itu akan belajar mengenai modul 4 sampai dengan modul 5. Kemudian diadakan UN. Betul begitu? Ini semester 5, ini semester 6. Baik, untuk semester 5, halo, suara saya bisa kedengaran? Oke, berarti sedang menyimak, ini lagi serius ceritanya. Oke. Untuk semester 5 ini, modul 1 itu tentang business letter. Modul 2 tentang can you tell me again how to do it? And modul 3 talking about hi, look at your pet. Oke. Tentunya sudah mengerti mengenai letter ya, surat menyurat mengenai bisnis ya. Itu kegiatannya let's talk. Kemudian let's read and write letters. Nah, di sini kita diajak untuk ayo kita berbicara dan kita membaca serta menulis surat. Itu pada modul 1. Kemudian modul 2 sama juga ya. Itu mengenai recipe. Let's read and write a recipe. Resep ya. Dan modul 3 write a report. Oke, kita lihat contohnya. Baik, ini ada business letter. Nah, ini nanti bisa dibaca sama teman-teman. Kepastian adalah sesuatu yang selalu ditunggu seseorang. Tanpa kepastian, orang ragu dalam bertindak. Nah, ini selanjutnya nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini latar belakang ya. Tujuan pembelajaran juga ada di situ. Ruang lingkupnya.
Nah ini, ruang lingkup. Jadi modul pertama kita belajar tentang let's talk. Itu tentang asking and giving certainty. And second one is expressing and responding to uncertainty or doubt. Then for the second activities, let's read and write letters. It's talking about vocabulary and functional text. Oke, let's talk ya. Kita mulai pada kegiatan belajar pertama. Expressing certainty. Ada yang tahu apa artinya? Expressing certainty. Certainty. Ungkapan kepastian. Betul? Gambit itu langkah pertama. Gambit. Langkah pertama. Gambit itu gambar, boleh. Itu sebenarnya. Ya, good evening, Mbak Airin. Monggo, Mbak. Silakan. Oke, notice. Coba perhatikan the situation and the gambit used. Nah, apa gambit? Gambit itu semacam pola ya. And discuss the question that follow. Contohnya, how is your exhibition? I'm sure it will be success. It will be success. Nah, will be ya. Berarti will be success itu will itu mengenai suatu aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Cuman kita lihat, coba kita lihat, lanjutkan. How many percent ya? How many percent are sure about it? Oh, 100%, of course. Great, I'll pray for you. Thanks. Oke, kita lihat. What does the first speaker ask? What does her friend respond? Where does the conversation take place? What is speaker relationship? Nah ini. Nah, gambit itu adalah ungkapan. Nah, ini istilah baru ya. Saya baru tahu juga di sini gambit adalah ungkapan. Pola ungkapannya. Dalam bahasa Inggris ada berbagai cara untuk memberi kepastian berikut ini. Kepastian ya, ada berbagai cara untuk memberi kepastian. How to express certainty. Certainty ya. Memberi kepastian. Bagaimana cara untuk mengungkapkan kepastian. Ungkapannya itu gambit yang biasa digunakan orang untuk hal-hal tersebut, mulai dari yang formal sampai ke informal. Coba lihat, perhatikan tabel di bawah ini. Study these gambits. Let's study. Okay, asking certainty. Are you sure? Nah ini,
asking certainty. Kemudian certainty-nya I'm positive, sure, absolutely, certainly, 100%, yes, yeah, gitu kan, pasti, of course, sure, absolutely, definitely, gitu. Boleh, ada lagi definitely, it's very sure, atau for sure, it will be 100%. How many percent are you sure about it? Yeah. Are you from Padang? Are you? Ya. Jadi ini contoh untuk ungkapan pertanyaan mengenai kepastian ya. Apa kamu yakin? Itu kan menanyakan sebuah kepastian, keyakinan. Kamu yakin nggak? Itu istilahnya. Berapa persen keyakinanmu tentang acara ini misalkan? Kemudian, ya, kamu akan datang ke pestanya kan? Ya, gitu. Oh, misalkan I'm not sure about it. Maybe we will be explain it later after the expressing certainty, right? Good. Any questions about expressing of certainty? Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Kalau terlalu cepat bilang ya. Atau terlalu lambat, Pak? Lewat aja, skip aja. Wah, saya tambah semangat seperti itu. Biar cepat selesai. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Baik, latihan 1. Complete the following conversation with suitable gambits. Nah, ini untuk PR aja ya. We will explain later, maybe next week. Latihan 1. Nah, nanti coba diisi latihan 1 nih. Latihan 1 diisi, kita akan bahas minggu depan. Baik. Oke, itu yang pertama. Oke, sekarang expressing uncertainty. Cara mengungkapkan ketidakpastian. Nah, coba perhatikan situasi di bawah ini dan ungkapan yang digunakan. Notice the situation and the gambit used. Example, doctor said, do not smoke. Well, I'm sorry, I'm not sure. You doubt it, don't you? Nah, gitu. Meragukan ya. Doubt itu meragukan. Kamu meragukannya? Ya, meragukan ya. Doubt. Ragu. You doubt it, don't you? Well, I'm sorry, I'm not sure. Oke. Seperti itu ya. Contohnya, baik. Expressionnya. Lagi, kita punya contoh lagi. I'm not sure that I've ever watched it from TV. Take it easy.
Nah, itu cuman gitu doang. Hanya seperti itu dialognya. Situasinya ini sedang apa kira-kira? Sedang membicarakan apa? Ada yang tahu? Ada dua orang cewek, satu orang cowok keriting di tengahnya. Nah, mereka diskusi tentang apa nih? Jadi situasinya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Lihat artis. Gosip ya? Tentang gosip ya? Ya, gosip. Biasanya ibu-ibu. Jadi ketika ada idolanya berkata yang tidak, misalkan si A, artis A tidak berkata demikian. Oh, I'm not sure that I've ever watched it from TV. Take it easy, gitu ya. Santai aja. Santai aja, Bu. Ini kan sama anak kan. Iya. Oke. Jadi situasinya udah paham ya, gampang ya. Gampang sekali ini menebaknya. Apa yang sedang mereka diskusikan gitu kan. Ya, reading a newspaper. And then, lagi. I'm not convinced that I can pass the test. Convinced. Ada yang tahu artinya convinced? I'm not convinced. Convinced itu percaya ya, yakin, percaya diri. Saya nggak yakin nih, gitu. Sama ini uncertainty juga. Jadi saya nggak yakin nih, saya bisa lulus tesnya. Calm down. Jadi ini ceritanya lagi di ruangan kelas, sedang ada ujian tuh. I'm not convinced. Convinced ya. Jadi asal kata dari confident. Itu percaya diri. Percaya diri. Kalau convinced, meyakinkan. Itu sama dengan kata kerja atau verb, meyakinkan. To convince. Makanya di sini verb ya. I'm not convinced. Oke. Nah, itu ada 3 aktivitas ya yang menggambarkan tentang how to express uncertainty. Oke. Ada berbagai cara untuk mengungkapkan dan menanggapi keraguan dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya di bawah ini, ungkapan atau gambit yang biasa digunakan untuk mengekspresikan tentang ketidakpastian, keraguan. Nah, well, misalkan, I'm not really sure about it. I blah 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 blah. I'm doubt that I can pass the test. I'm not convinced. I'm not confident. I'm not sure. You doubt it, don't you? Take it easy. Kemudian don't worry.
Don't worry, you can do it. I know, you are not sure. Itu responsnya. Oke, udah sampai sini ada pertanyaan? Is there any question? How to express uncertainty? Any questions, guys? Ini yang diem aja, ngerti atau enggak? Karena diam itu merupakan ribuan ungkapan. Nah, gimana Mbak Rara? Apa yang nggak ngerti nih? Ya, Mbak Airin. Ya, Mbak Winnie. I know that. Ini berarti memang ada yang masuk kelas sambil kerja gitu ya. Luar biasa. Ya, sambil lesehan. Baik. Saya positive thinking aja, bisa semua nih ya. Tidak ada pertanyaan. Karena guidance-nya juga apa? Petunjuknya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi I'm not worry about it. Oke. So, nah ini latihan 2-nya juga diisi ya. Complete the following conversation with suitable gambits. Bisa? Bisa ngerjakannya? Ini PR lagi ya. Ini HW2. Wah, hebat, luar biasa. Saya acungi jempol. Mudah-mudahan bisa bagi waktunya ya. Mengerjakan tugas latihan bahasa Inggris dengan kerja. Ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari belajar. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung saja interrupt ya. Kalau interrupt maksudnya silakan langsung aja bicara. Pak, saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti bagian ini, bagian itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Contohnya gitulah ya. Langsung saja. Jangan ragu. Jangan takut. Yes. Latihan 1, latihan 2. Kerjakan ya. Nah, saya nanya ini. How many percent you sure about
tugas latihan 1, latihan 2. Can you do that in the next week, for next week? Certainly. Right. Good. Great. Very sure. Wah, mantap ya. Yes, you can. So you can say 100% you can do that, right? Ya, selamat malam. Good evening, Mbak Is. Ya, nggak apa-apa. Halo Mbak Is, ini sedang membahas tentang how to express certainty and uncertainty. Jadi, yeah, I'm fine. Thank you. How about you? Yeah, it's talking about how to express certainty and uncertainty and how to use in sentences, right? Then, do you know about certainty and uncertainty, Mbak Is? Certainty and uncertainty. Kepastian dan keraguan ya. Certainty dan uncertainty. Certainty adalah kepastian. Uncertainty adalah keraguan, ketidakpastian. Nah, itu aja simpelnya, Mbak. Nah, nanti ada latihan 1 dan latihan 2. Gitu loh, Mbak Is. Ya, oke. Oh, really? You dubbed it? It's okay. Just try. Maybe you can face the difficulties within 2 homeworks, but you can ask to me how to do that. Nggak usah dikumpulkan. Nanti kita bareng-bareng bahas ya, minggu depan. Yes, dibahas saja. Okay, next. Tugasnya ini melihat buku, merasa, saya nggak tahu ini maksudnya apa. Ini nggak usah lah ya. Ini tidak usah. Nah, baik, tadi mengenai certainty, uncertainty, ada pertanyaan tidak? Atau coba kita lihat tugasnya, latihannya, dari mulai certainty dulu ya. Ya, good wengi, itu campuran-campuran dan campuran. Good wengi. Good one an. Nah, kalau bahasa Rusia tanya coba Mbak Aisyah. Mbak Aisyah pasti tahu bahasa Rusianya apa. Nah, contoh, coba lihat contoh soal latihan 1. Doni, hi Rin, hi Rin. Did you see my book on the table? I put this there last night. Da, 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 da.
Nah, itu tentang certainty yang nomor 1. Ya. Nah. Nah, berarti belum ngerti nih, Mbak Nur Aini. Kan pakai ini, Mbak, pakai menggunakan Gambit. Coba. Hi Rin, did you see my book on the table? I put it there last night. Nah, are you sure? Nah, gitu. But I blah 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 blah. Ya. Oke, buat jawaban ya. Oke. Yes, I'm sure you can do it and present it the next week, alright? Yeah, something like that. Ini gambarnya lumayan atraktif ya modulnya ya. Jadi mudah dimengerti gitu loh keadaannya. Dan memang bahasa Inggris yang paling enak itu memang dari langsung kepada kasus realnya, real case. Contohnya misalkan di sini, di ruangan kelas, situasinya, I'm not convinced that I can pass the test. Calm down. Nah, itu. Contohnya itu. Oke. Sekarang lanjut ke aktivitas 2 ya. Kegiatan belajar 2. Let's read and write letters. Vocabulary. Read these words loudly. Nah, read these words loudly. Coba. Saya mau buka mic-nya satu persatu. Silakan coba read these words loudly. Oke. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, itu perintahnya. Baik, saya coba lima ini ya, bacakan dengan keras. Kok nggak bisa dibuka ini mic-nya? Hello? There's something wrong with this connection. Hello guys. Can you hear me?
Ada ya? Suaranya ada. Cuman kenapa ini? Saya coba buka mic-nya, tapi belum nyambung. Sebentar ya. Nah, ini coba Mbak Aisyah. Ya, halo. Coba Mbak Aisyah. Ya, Waalaikumsalam. Oke, siap. Please. Ada satu tuh belum. Ulangi lagi, ulangi lagi. Oke, thank you. Yes, yes. Okay, good. Thank you. Your voice is very loudly in your room, maybe. Okay, thank you. Loudly, very, very loudly. Even your room is your louder than others. Okay, good. Let's next. Maybe Mbak Rara. Ya nih, give applause for her. Belum tepuk tangan ya. Yes, for sure. Halo? Aduh, nggak kebagian. Sebentar ya. Halo? Kok ini kok nggak ada ya suaranya ya? Wait, wait. Nah ini Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Please. Ya, selamat malam. Yes, yes I can. Ulangi lagi. Yes. One more time, please.
Thank you very much. Oke, good ya. Tadi saya coba buka beberapa mic, itu kok nggak direspon. Mungkin bermasalah kali ya mic-nya. Coba, ini coba Mbak Airin. Berdasarkan urutan sih gitu. Halo Mbak Airin. Evening, yes. It's your turn, please. One more time, please. Okay, thank you. Thank you. Good. Apa ini? I'm so sorry, sir. Someone. Some wrong with my laptop. Oh, something wrong with my laptop. Always my mic cannot open. Okay. Okay, it's no problem. Maybe next time you will present yourself with your voice loudly, right? Maybe your laptop is very good in the next week. Yeah, I hope so. Okay, good. Buat Mbak Airin ya. Give applause for her. Nah ini coba Mbak Is. Waduh ini belum nyambung mic-nya. Coba Mbak Winnie atau coba Mbak Fitri. Siapa duluan nih? Kok nggak bisa dibuka ya mic-nya? Ya, terjadi masalah pada mic-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Mbak Rara, sebenarnya saya sudah coba untuk buka mic-nya satu persatu tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan bisa ya. Mudah-mudahan. Nah, Mbak Fitri itu laptopnya masih nginep kayaknya ya. Masih nginep. Oke, nggak apa-apa.
kita lanjutkan ya. Oke, ada yang tahu? Coba saya coba pronounce-nya, tekanannya gitu. Penekanan kalimatnya di mana? Acknowledge. Acknowledge. Ada yang tahu artinya acknowledge? Oke, acknowledge. Acknowledge. Ya, kemudian undersigned. ED-nya itu nggak dibaca. Undersigned. Nah, nggak gitu. Undersigned. 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 What is the meaning of undersigned? Dia berupa passive voice. Jadi undersigned. Ya, bertanda tangan atau ditanda tangani ya. Undersigned. Ditandatangani oleh, undersigned by. Nah, itu. Undersigned by gitu. Oke. Tendering. Do you know about tendering is? What tendering is? Apa? Tendering apa? Tendering sama tenderly, hati-hati, ketukar. Ya. Itu tenderly. Ya, tender. Ada dua arti itu ya. Ya, Mbak Aisyah betul. Itu. Ya, tapi maksudnya di sini ada tendering ya. Kesepakatan, tender ya. Tender. Oh, ulang dari awal. Oke. Acknowledge. Acknowledge, undersigned, tendering, on behalf of, hereby. Nah, oke Mbak Rara, bisa diikutin ya nanti. Kalau tadi belum ada kesempatan untuk apa namanya mengucapkan dengan keras tadi di mic, baik tidak apa-apa, silakan diikuti saja. Acknowledge, undersigned, tendering, on behalf of, hereby. Oh, really? Sometimes the voice is gone. Oh. Yeah, maybe the connection is not consistent. Depend on your location, maybe, Mbak Is. Maybe there is something wrong when you're networking, because as you know that in mountain or in the highest building, a lot of barrier on there. Yeah, it's not consistent. I mean, a lot of barrier within the building and within the mountain, even in something like rainy, cloudy, it's very depend on the weather. Yeah. Depends on the weather.
Yeah. Oh, you still in, how to call that? Ilan, right? Pak Is di Ilan ya? Yes, maybe di Ilan ya. Itu Ilan. Ilan itu kalangan gunung, terus ke sana langsung pantai. Bahkan Pacific Ocean, Samudra Pasifik ya langsung. Ya, baik. Tadi acknowledge sudah tahu artinya, understand udah, tendering sudah, on behalf of sekarang. Apa artinya on behalf of? Ya, atas nama. On behalf of director. Jadi atas nama direktur. Kalau hereby dengan ini. Good. Mantap ya. Yes, dengan ini. Nah, ini ada jawabannya ternyata. Saya baru tahu ya. Saya baru lihat. Match the words above with their Indonesian equivalent below. Mohon maaf, saya baru tahu ini ada terjemahannya ternyata. Iya, pantesan. Baru sadar. Ya. Pantes langsung cepat gitu ya pas saya nanya, oh langsung hebat ya penandatanganan. Makanya saya ditandatangani itu undersign. Undersign itu harusnya ditandatangani bukan penandatanganan. Ditandatangani, undersigned by. Nah, itu biasanya itu di surat kecolongan ya. Tendering, lembut, atas nama, on behalf, mengenal, itu acknowledge. Dengan ini hereby. Yes, that's all. Yeah, okay. Next, we're talking about what's that? Let's see on the picture below. What does it mean? Nah, apa artinya nih? Lagi apa di sini? Kira-kira situasinya. Ada orang kayaknya fokus sekali. Fokus dalam satu titik. Ups, maaf. Saya maksudnya ingin warnai dengan warna kuning. Oke. Matanya fokus sampai berasap-asap. Ya. Oke, dia nyengir. Yang belakangnya nyengir. Kira-kira ini siapa nih? Ini siapanya? Who is she? And who is he? Waduh, es jeruk ya. Ya. Dilihat dari gelasnya.
Cenchunaicha. Oh, Cenchunaicha itu ini ya, bubble milk tea ya, Mbak, artinya. Oh, hot milk. Iya, di sini kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya, bubble milk tea ya. Cenchunaicha. Woyao, Cenchunaicha. Gitu. Kalau bicara ya. Saya mau Cenchunaicha. Itu bahasa pasar itu. Woyao Cenchunaicha. Tiga. Tiga. Oh, Cenchunaicha saya baru tahu ya. Oke. Ipei. Ipai. Ipai U. 150 dong. Oh, Ipei. Ipei itu satu gelas. Kirain Ipai. Ipei. Ya, ya. Iwan. Nah, saya tahu Iwan itu satu mangkok. Iya kan? Iya, iya, iya. Beda, beda. Memang beda. Oke. Oke. Coba lihat yang siapa si husbandnya ya? Husband and his wife. So what this husband doing? Ini tulisannya kosong nih. Tok. Jangan-jangan ada jawabannya lagi di bawah. Ya, oke. Read writing ya, writing business letter. Nah, ini topiknya. Baru kita ke topik business letter. Jadi surat bisnis. Oke, let's see business letter. Read this text aloud. Nah, ini aloud. Ini for the next time, right? Okay. We have 3 exercises. We have 3 homeworks for next week. The first one we have to express certainty in the conversation, right? And the second one, we have to express uncertainty on the conversation as well. And then, in the third one, we have to read in the front of your classmate loudly. Oke? Okay? Nah ini untuk minggu depan, jadi kita punya 3 tugas. Tugas yang pertama, membuat atau mengisi latihan 1 itu mengenai tentang certainty, kepastian. Kemudian yang kedua mengisi uncertainty dan penggunaannya dalam kalimat, dalam percakapan, conversation. Oke. Nah, yang ketiga adalah membaca dengan keras. Membaca dengan keras bisnis letternya ini untuk minggu depan. Kita bahas bareng-bareng ya minggu depan. Oke, guys. Surat resign.
Ya, saya coba kasih ini deh, kasih sekali saya baca. Nanti coba teman-teman coba pelajari juga how to express by using uncertainty and certainty maybe in this letter, in this business letter. March 6, 2009. Mirna Santosa, Sehati Tbk, 14 Panjaitan Street, West Jakarta, 13740. There, Mrs. Mirna Santosa. Please be advised that the undersigned is hereby tendering resignation as a sole executive of the corporation effective upon acceptance. Please acknowledge acceptance of this resignation on behalf of the corporation. Very truly yours, Dodo Wardono Maharjo Mangunkusumo Atmowijoyo. Panjang bener ya namanya ya. Ya, Mangunkusumo, Joyo Atmojo, semuanya disebutin. Ini pasti orang Jawa. Ya. Oke. Oke guys, sampai di sini ada pertanyaan, ada kebingungan, ada sesuatu yang masih bingung. Jadi kalau darah pink, biru, hitam, putih, merah, jadi Power Ranger nanti. Advice itu maksudnya disarankan ya. Kalau di sini bentuknya itu passive voice. Mohon disarankan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, gitu ya. Dengan ini, gitu misalkan. Ya, please be advised. Mohon diperhatikan, mohon disarankan, mohon ditembuskan, boleh itu juga sama itu. Please be advised. Mohon dikoreksi, boleh. Mohon disarankan ya, itu yang paling tepat sebenarnya. You get the point? Okay. So, any other questions regarding to these materials or even out of topic about English? Everything. Oke. Good point ya, Pak Is. Yes, yes. We have 3 homework. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan 3 homeworknya tepat waktu, on time, in time. Dan nanti minggu depan kita akan bahas ya.
akan bahas homeworknya satu persatu, kemudian nanti coba presentasi juga ya mengenai homework 3 ini. Oke, nanti teman sekelasnya. Oh iya, di sini ketua kelasnya siapa jadi ya? Oh, Mbak Siti Nur Aini ya ketua kelas. Oke. Mbak Siti. Oh, don't be sad because you are the leader. So you have to guide others, right? Yeah, in the right rule, in the right way. Ya. Jadi tolong nanti sampaikan ya, Mbak KM. Tolong nanti sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan malam ini mengenai tugasnya. Jadi mudah-mudahan nggak kelewat gitu ya. Oke? Okay? Good. Thank you. Thank you very much for your cooperation. Then, okay, we call it a day. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran kebersihan masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Apabila ingin replay about this class, please see on the YouTube that I will share to you in groups, right? Okay, thank you very much for your attending here in the classroom in the first semester. And then see you next week. Bye-bye. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.